Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menganggap bahwa yang selama ini pemilu katanya begitu kan, ya jurdil, katanya tanpa ada kecurangan. Bagaimana dengan ya komentar-komentar dari Roy Suryo begitu, ambiar katanya begitu, Roy Suryo ungkap hanya pemilu di 2024, ada cawapres ijazah palsu, Gibran Rakabuming, apakah seperti itu? Ini menjadi pertanyaan begitu kan ya. Nah, ini kan muncul sampai hari ini spekulasi terkait dengan ijazah Gibran begitu kan. Berkali-kali itu muncul. Ada yang mengatakan ya tangannya 3 ketika foto di situ begitu. Ada yang mengatakan ya yang ditunjukkan Gibran itu hanya ya setara dengan SMK. Ada yang mengatakan ya Gibran tidak pernah masuk di Inggris begitu, hanya bekerja samanya di Singapura katanya begitu kan. Ya, banyak muncul spekulasi seperti itu begitu. Tapi pada kenyataannya mulai dari Dr. Tifa, Roy Suryo begitu kan mengungkap bagaimana fakta-fakta yang sebenarnya begitu. Bahkan hari ini menjadi spekulasi, dianggap ya anak sama bapak sama aja. Lantas bagaimana dengan komentar-komentar dari Roy Suryo ini ya terkait dengan ambiar katanya begitu ya, terkait dengan ijazah si Gibran ini ya. Bahkan ya satu sisi mengatakan ya Roy Suryo ungkap ya pemilu di 2024 ada cawapres ijazah palsu. Siapa mereka begitu? Ungkap ya untuk Gibran sementara rakyat tahu yang ini. Katanya setara SMK dan sebagainya, kita lihat saja di situ begitu ya. Harus umumkan pendidikan masing-masing capres dan cawapres serta memberikan memeriksa keasliannya sehingga kasus ijazah asli ya Jokowi tidak terulang kembali. Ini komentar-komentar netizen loh, begitu ngeri begitu kan. Ya Gibran itu kan mendingan di situ sebenarnya begitu dibandingkan dengan Jokowi yang kemudian tidak menunjukkan ijazah aslinya sama sekali mereka ya. Gibran yang menunjukkan ijazah asli memang benar-benar ada di situ ya, tapi dengan cara didapatnya dengan cara apa begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya Pak Jokowi selama ini masih belum menunjukkan ijazah itu begitu. Bahkan komentar dari netizen mengatakan keluarga Jokowi mesti cepat diselesaikan dari berpolitik di Indonesia ya. Ijazah Bapak aja masih misterius, masih aja ya yang percaya sama Roy Suryo. Ini komentar-komentar netizen, ada pro dan ada kontra. Wah, bakalan seru nih beritanya, nyimak terus katanya. Bahkan gak aneh ya bin ajaib lagi, wong Pak nih ya, wai ngibul ijazah. Iyo, Gibran ini lebih dasar, namun KPU, DPR, Polri, MK, Bawaslu kalem aja katanya begitu. Ini komentar-komentar netizen begitu. Sampai hari ini menjadi spekulasi terkait dengan ijazah Gibran ya. Kenapa sih tidak sekolah dengan yang fantastis begitu kan? Kan dia kan anak presiden ya, gampang sekali bisa saja dapat beasiswa sana sini begitu sebagai anak presiden ya, sebagai gubernur pada waktu itu begitu. Ya pendidikan itu kan penting sebenarnya. Maka kalau sudah seperti ini ya, bahkan ya orang akan melihat bahwa pendidikan si Gibran itu ya nggak tahu dari mana arahnya di situ begitu. Padahal itu sudah dibongkar oleh Dr. Tifa sama Roy Suryo di situ begitu. Ini bukan masalah asli atau tidak, tetapi didebatkan dengan cara apa mereka begitu kan, begitu logikanya begitu kan. Ini sampai hari ini menjadi spekulasi di situ, bahkan masyarakat tidak begitu percaya hari ini terkait dengan situasi apalagi terkait dengan ijazah si Gibran. Pansos panci aja sih si rasa begitu. Kalau benar omongan Siro ini pasti paslon lain dengan seberpakar dan tim hukumnya pasti udah mengkasuskan mereka katanya. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Tapi saya lihat ya selama ini dari Gibran ya santai-santai aja kok menanggapinya begitu, dan bahkan dia memberikan kepada publik begitu kan, disuruh lihat ijazahnya asli atau tidak. Tapi masyarakat berspekulasi dengan cara apa? Katanya begitu ya. Ijazahnya didapat dengan cara apa mereka? Apakah setara dengan SMK nantinya atau hanya ini ya dapat ijazah tiba-tiba hanya bekerja sama dengan ya kampus-kampus yang lain di situ begitu. Katanya begitu. Tudingan ijazah palsu sosok cawapres Gibran Rakabuming ya oleh Roy Suryo makin melebar. Roy Suryo pun menyebutkan dalam kontestasi pemilihan umum pemilu baru di tahun 2024 ini terjadi ada cawapres yang gelar serta ijazah diragukan. Tak lain dan tak bukan itu ditujukan oleh Roy Suryo kepada Gibran Rakabuming Raka yang memang saat ini disorot atas kepemilikan ijazah palsu oleh dirinya. Roy Suryo selain perihal palsu, ya ijazah palsu selama ini ya hembuskan banyak hal yang janggal dan tak masuk akal pada proses pemilu di 2024 khususnya Pilpres.
Bahkan satu sisi sehingga dirinya khawatir dengan kejanggalan-kejanggalan yang tak masuk akal itu akan berpengaruh pada hasil pemilu di 2024 mendatang. Bahkan Roy Suryo pun curiga bakal ada kecurangan ya soal hasil nantinya. Bahkan dikutip dari media sosial ya X ya dengan KRMT ya Roy Suryo 1 tampak ya kalau pria yang pernah menjabat Menpora ini merilis beberapa hal yang dianggap tak masuk akal pada pemilu di 2024 ya. Jadi masih muncul spekulasi seperti itu dan pada akhirnya dampaknya sekarang kita lihat begitu. Padahal ya Gibran sudah menunjukkan ijazah asli. Kenapa orang tidak begitu percaya? Karena bapaknya sendiri sampai hari ini belum menunjukkan ijazah yang asli di situ. Bahkan ya satu sisi masyarakat dibuat publik ada yang sudah dipenjara mereka akibat ya korban-korban mengatakan dan dugaan ijazah palsu tersebut. Lantas bagaimana Gibran yang kemudian katanya menjadi ya digadang-gadang menjadi calon cawapres ya dan bahkan di satu sisi ya debat saja jarang hadir ya. Terus kemudian ijazahnya dipertanyakan, gagasan-gagasannya bahasa Inggrisnya dipertanyakan semua oleh netizen di situ begitu. Bahkan salah satunya ya Roy Suryo ya hal ini bermacam hanya ada pemilu di 2004 yang tanggapannya dengan pemilu zaman now. Hanya di pemilu zaman now aturan ya diubah, data pemilih diretas, keanggotaan nggak ya jelas ya dipecat, foto paslon di kartun, visi misi dijubir, gelar dan ijazah diragukan, debat cawapres ditiadakan, wartawan dicuekin, kampanye ditutup, jangan-jangan hasil diatur. Wow, ambiar ya sentil Roy Suryo di situ begitu. Banyak sekali begitu kan tuduhan-tuduhan mereka. Tapi pada kenyataannya kalau lihat dengan fakta yang ada memang ada tanda-tanda mengarah ke situ sebenarnya. Apa yang terjadi selama ini yang dilakukan oleh 02 begitu. Semuanya ya seolah-olah dipreteli, MK dipreteli, KPU mulai dipreteli dan sebagainya. Ini kan anggapan masyarakat seperti itu. Tapi pada kenyataannya kita lihat saja ya bahwa dalam demokrasi itu kan bisa gagal dengan cara-cara yang kemudian ya tidak simpati lagi di masyarakat begitu dengan cara-cara melakukan intimidasi, kecurangan ya. Hal-hal itu bisa saja itu terjadi begitu kan. Dan itu tidak diinginkan oleh masyarakat di situ begitu. Inginnya jurdil situ jujur dan adil. Bahkan ya pada cuitan Roy Suryo sebelumnya tampak ini menunjukkan fakta dan bukti baru ijazah ya palsu Gibran Rakabuming Raka. Fakta dan bukti adalah berupa surat keterangan bahwa Gibran Rakabuming memiliki riwayat pendidikan grade 12 di SGR UTS Sydney, Australia tahun 2006 yang benar setara dengan SMK di Australia katanya ya. Surat keterangan tersebut ditandatangani Dirjen ya Disdasmen ya Dikdasmen ya Dikbud ditandatangani ya Sesdir ya Dr. Sutanto SHMA. Bahkan ya dalam cuitannya itu gimana sih kok berubah-ubah ya titelnya di situ katanya begitu. Ini muncul spekulasi di situ begitu kan. Berbagai fakta yang kemudian ditunjukkan di situ begitu di media sosial, tapi akankah ya pertanyaannya sekarang apakah Gibran itu benar-benar ya tahu terhadap kampusnya yang berada di Inggris yang kemudian bekerja sama itu. Seharusnya kan ada apa-apa kan harus ngurus ke Inggris begitu kan ya. Jadi semuanya di situ begitu. Tapi pada kenyataannya masyarakat lihat mana yang asli, mana yang tidak, mana yang ada kecurangan dan mana yang tidak. Semuanya tergantung dari masyarakat. Maka disinilah yang kemudian cari pemimpin yang kemudian ya kebijakannya pro terhadap rakyat, membantu terhadap rakyat di situ, bukan ambisi mereka pribadi ya. Kalau Pak Jokowi kalah lalu kemudian Prabowo kalah begitu maka Pak Jokowi akan terpojok, akan bisa diadili mereka ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel dari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube dari Podcast Rakyat ini.